Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Kembali lagi bersama Ibu dalam kegiatan pembelajaran daring kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini itu kita akan membahas perbandingan atau rasio. Sebelum itu, eh, Ibu yakin pasti Anda semua itu sudah tidak asing lagi dengan istilah perbandingan. Nah, perbandingan itu biasanya ada ditemukan atau bisa didengar itu dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ada kasus dalam kegiatan jual beli. Contohnya saat membuat jus jeruk, Ani mencampurkan 3 gelas air dan 2 gelas sirup. Nah, bagaimana perbandingan antara air dan sirup tersebut? Nah, dalam matematika itu ada istilah khusus atau lambang khusus yang bisa menyatakan perbandingan sesuatu hal seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ada 3 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian perbandingan melalui bahan ajar atau PPT dan video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari melalui LKPD. Nah, jadi nanti setelah Ibu menjelaskan materinya, Ibu meminta kepada seluruh peserta didik untuk duduk secara berkelompok atau bekerja dalam kelompok sesuai kelompok yang telah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama itu rasio. Rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek. Nilai dalam hal ini itu adalah nilai dari suatu besaran yang sejenis. Contohnya, jika umur Budi 15 tahun dan umur ayahnya 40 tahun, maka hubungan antara umur Budi dengan umur ayahnya adalah 15/40. Rasio antara umur Budi dan umur ayahnya adalah 15/40. Nah, ini di dalam matematika itu, rasio atau perbandingan itu dilambangkan dengan titik dua seperti ini. Jadi untuk dibacanya 15/40 dan tulisannya seperti ini, 15,240. Selanjutnya perbandingan. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek dalam satu kumpulan. Perbandingan dapat pula ditulis dalam bentuk pecahan. Pecahan adalah suatu perbandingan antara beberapa bagian dengan keseluruhan banyak benda dalam suatu kumpulan. Perbandingan dua atau lebih objek biasanya dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh dari perbandingan yaitu, dalam sebuah sangkar terdapat 4 ekor burung berwarna putih dan 2 ekor burung berwarna hitam. Maka banyak burung berwarna putih berbanding banyak burung berwarna hitam dalam sangkar adalah 4/2. Ditulis seperti yang contoh tadi yaitu 4/2. Perbandingan tersebut bisa disederhanakan menjadi 2/1. Nah, 4/2 ini bisa kita sederhanakan yaitu sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka perbandingannya menjadi 2/1. Nah, setelah penjelasan tadi, pasti muncul pertanyaan, apakah rasio dan perbandingan itu merupakan dua hal yang berbeda atau justru dua hal yang sama saja? Nah, secara konsep dasar, perbandingan dan rasio memiliki makna yang sama, yaitu menggambarkan hubungan atau proporsi antara dua bilangan atau kuantitas. Namun, rasio lebih formal dalam penggunaannya, sementara perbandingan lebih umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbandingan itu memiliki dua bentuk. Yang pertama itu perbandingan senilai, dan nanti yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai atau seharga. Dua perbandingan atau lebih dikatakan senilai
jika dan hanya jika nilai perbandingannya sama atau seharga atau sebanding. Nah, rumus perbandingan senilai yaitu A1 per B1 itu sama dengan A2 per B2. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan contoh berikut. Udin membeli 4 karung salak. Ternyata bobotnya 8 kilo. Sampai di rumah dihitung banyak semua salak 120 buah. Bobot 120 buah salak adalah 8 kilo. Dengan demikian dapat ditentukan banyak salak untuk 1 kilo. Bobot 120 buah salak adalah 8 kilo. Maka 1 kilo adalah bobot dari 120 dibagi 8 sama dengan 15 buah salak. Nah, 120 per 8 ini bisa kita baca 120 berbanding 8. Itu sama dengan 15 buah salak. Diketahui 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Bobot 15 buah salak adalah 1 kilo. Itu sama artinya bobot 15 buah salak adalah 10 ons. Dengan demikian, bobot 1 buah salak adalah 10 per 15. Bisa disederhanakan menjadi 2 per 3 ons. Jadi, bobot 1 buah salak adalah 2 per 3 ons. Atau bobot 3 buah salak adalah 2 ons. Untuk bentuk yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai atau berbalik seharga. Dua perbandingan atau lebih dikatakan berbalik nilai jika dan hanya jika nilai perbandingan terbalik. Nah, untuk rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per B2 itu sama dengan A2 per B1. Contohnya, pada acara perpisahan kelas 9, Andini memberi kejutan kepada teman-teman sekelasnya karena memperoleh nilai UN tertinggi di sekolah itu. Andini memesan 5 lusin kue donat yang akan dibagi sama banyaknya pada teman-teman sekelasnya yang hadir pada hari itu. Diketahui, satu lusin berisi 12 kue donat. Jadi banyak donat untuk 5 lusin adalah 60. 60 ini didapat dari 12 donat dikali 5 lusin itu sama dengan 60 donat. Selanjutnya, kue tersebut akan dibagi sama banyaknya pada teman Andini yang hadir pada acara hari tersebut. Jika teman Andini yang hadir 10 orang, maka setiap orang memperoleh sebanyak 60 per 10 atau 60 berbanding 10 itu sama dengan 6 donat. Jadi masing-masing teman Andini itu mendapatkan 6 donat. Nah, setelah penjelasan tersebut, Ibu meminta kepada seluruh siswa untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim di WA Group. LKPD tersebut diisi mulai dari identitas, itu ada nama dan nama kelompok, dan menjawab semua jawaban dalam LKPD tersebut. Untuk LKPD-nya itu nanti akan dikumpulkan melalui WA Group saja.